Anda pernah nggak sih waktu lagi nyium bau spidol, cat kuku, atau mungkin lem, terus kepikiran, kok baunya aneh tapi enak ya? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Soalnya itu tuh aroma-aroma yang akrab banget buat kita semua. Oke, sekarang pertanyaannya jadi serius nih. Kenapa ya bau-bau kimia yang tajam kayak gitu malah bisa dianggap menarik? Atau bahkan, ya, menyenangkan sama otak kita? Ini fenomena yang umum banget loh. Tapi, di balik pertanyaan yang kelihatannya sepele itu, ada sisi gelap yang benar-benar mengerikan. Gimana ceritanya? Sebuah aroma yang biasa kita temui sehari-hari malah bisa jadi pintu gerbang ke kecanduan yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Yuk kita kenalan dulu sama biang keladinya. Ada satu zat kimia yang jadi tokoh utama di balik semua ini. Namanya toluena. Jadi apaan sih toluena itu? Gampangnya gini, toluena itu semacam pelarut yang bikin katakanlah lem jadi cair dan lengket. Nah sifat kuncinya itu satu, dia mudah menguap. Artinya dia gampang banget berubah jadi gas. Dan gas inilah yang bisa terhirup masuk ke tubuh kita. Dan yang bikin ini jadi makin bahaya, toluena itu gampang banget ditemuin. Coba deh lihat, ini bukan cuma soal lem aja. Zat ini tuh ada di mana-mana. Di barang-barang yang mungkin aja ada di rumah Anda sekarang juga. Mulai dari pengencer cat, cat kuku, sampai spidol permanen. Begitu uap toluena ini kehirup, perjalanannya ke pusat kendali tubuh kita tuh super cepat. Set, masuk ke paru-paru, langsung diserap sama aliran darah, dan dari situ, wush, dia melesat ke target utamanya, otak kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling gila. Apa yang terjadi waktu toluena sampai di otak? Coba deh bayangin, toluena ini kayak tamu nggak diundang yang tiba-tiba datang dan langsung bikin pesta pora gede-gedean di dalam kepala kita. Jadi intinya tuh gini, toluena ini pada dasarnya ngebajak sel-sel otak kita. Dia maksa sel-sel itu buat ngeluarin hormon kebahagiaan dalam jumlah yang nggak wajar. Banjir hormon kebahagiaan ini yang akhirnya menciptakan sensasi euforia yang luar biasa kuat. Terus, gimana rasanya pesta ini buat penggunanya? Ini bukan sekedar rasa seneng biasa ya. Kita ngomongin soal euforia yang ekstrim, halusinasi di mana mereka bisa ngelihat hal-hal yang nggak nyata, sampai ngerasa kayak lagi di alam mimpi, padahal masih sadar. Sensasi inilah yang bikin ketagihan, yang bikin orang pengen balik lagi dan lagi. Tapi disinilah ceritanya berbelok tajam. Pesta yang kelihatannya asyik itu sebenarnya adalah proses perusakan. Yang kita pikir adalah pesta meriah, kenyataannya adalah bencana yang lagi menghancurkan otak dan tubuh dari dalam. Coba lihat deh perbandingannya. Ini benar-benar brutal. Janji sensasi kayak mimpi, kenyataannya adalah kerusakan saraf permanen. Janji kebahagiaan yang intens dibayar sama resiko sesak napas. Janji untuk bisa lari dari masalah, ujung-ujungnya malah ancaman kematian mendadak karena jantung bisa berhenti kapan aja. Dan efek kerusakannya itu bisa muncul cepat banget. Penggunanya bakal nunjukin gejala yang jelas. Ngomongnya jadi cadel dan ngelantur, mereka jadi susah ngendaliin gerakan tubuh, terus sering juga muncul ruam-ruam di sekitar hidung dan mulut. Dan mungkin ini bagian yang paling bikin merinding. Kematian mendadak itu bisa terjadi kapan saja, bahkan dari penggunaan pertama kali yang berlebihan. Ini bukan risiko yang cuma muncul setelah bertahun-tahun kecanduan, tapi bahaya yang udah mengintai dari awal. Oke, kita udah bahas sisi kimianya. Sekarang, yuk kita lihat sisi manusianya. Kenapa sih ada orang yang mau ngambil risiko segede ini? Jawabannya jauh lebih rumit daripada sekedar nyari seneng-seneng. Begini cara kerja lingkaran setannya. Habis ngerasain sensasi pertama, otak kita mulai beradaptasi. Jadi kebal gitu. Akhirnya, butuh dosis yang makin tinggi buat ngerasain efek yang sama. Gak lama kemudian, otak nganggep toluena sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, dan hidup pun terasa hampa dan menyiksa tanpanya. Kutipan ini, ini ngena banget sih bagi banyak penggunanya, apalagi mereka yang hidupnya susah. Ini bukan soal nyari hiburan, ini tuh jalan pintas yang paling murah dan paling cepat buat lari dari kenyataan hidup yang pahit. Terus siapa aja mereka? Seringnya, mereka adalah kelompok yang paling rentan di masyarakat kita. Anak-anak jalanan, orang yang lagi berjuang ngelawan depresi, atau mereka yang jadi korban diskriminasi dan masalah sosial lainnya. Mereka itu bukan nyari pesta, mereka nyari jalan keluar. Dan jangan salah ya,
Ini bukan cuma masalah lokal di satu negara aja. Ini adalah tragedi global. Laporan dari seluruh dunia ceritanya sama. Anak-anak muda ditemuin meninggal dengan kaleng lem di tangan mereka atau ngalamin kecelakaan fatal karena lagi di bawah pengaruh zat ini. Jadi, terus gimana cara kita ngatasin ini? Langkah pertama, dan ini yang paling penting, adalah mengubah cara pandang kita. Kita harus berhenti ngelihat ini sebagai pilihan atau kelemahan moral, dan mulai ngelihat ini sebagai apa adanya, sebuah penyakit. Semua ahli medis di seluruh dunia itu setuju. Kecanduan itu adalah penyakit otak yang kronis. Sama kayak penyakit lainnya, ini butuh perawatan. Para pecandu itu nggak butuh dihakimi. Yang mereka butuhkan adalah pertolongan dari para profesional dan dukungan dari komunitas di sekitar mereka biar bisa pulih. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungkan. Kalau kecanduan itu adalah penyakit yang bikin penderitanya terisolasi, mungkinkah kita semua, sebagai komunitas yang peduli, adalah bagian penting dari obatnya?